Pernahkah Anda membayangkan jika hari ini sebuah kekuatan besar memutuskan untuk menginvasi Indonesia? Berapa lama kita bisa bertahan? Apakah kita akan tumbang dalam hitungan minggu seperti di film-film? Atau justru menjadi kuburan massal bagi para penyerangnya? Banyak yang meragukan kekuatan kita karena peringkat alutsista, tapi dalam perang modern angka di atas kertas bukanlah segalanya. Indonesia punya sesuatu yang tidak dimiliki banyak negara lain, geografi yang menyiksa penyerang dan doktrin perang yang mematikan. Hari ini kita akan membedah skenario terburuk secara realistis. Mari kita bicara fakta. Sebelum kita lanjutkan videonya, alangkah penonton yang baik hati subscribe dulu. Oke, ikan tongkol makannya batu, lanjutkan suhu. Indonesia bukan negara satu daratan, kita adalah 17.000 pulau. Bagi musuh ini adalah mimpi buruk logistik. Untuk menguasai Indonesia, musuh tidak bisa hanya mengirim tank. Mereka harus melakukan operasi amfibi terbesar dalam sejarah manusia. Setiap selat adalah jebakan dan setiap pulau adalah benteng. Jika Jakarta jatuh, pemerintahan bisa berpindah ke pedalaman Jawa atau Sumatera. Disinilah letak kekuatan kita, kedalaman strategis. Musuh mungkin bisa menguasai kota besar dalam 30 hari, tapi mereka tidak akan pernah bisa menguasai seluruh wilayah Indonesia dalam hitungan tahun. Dalam 72 jam pertama, pertahanan udara dan laut kita akan menjadi penentu. Dengan kehadiran jet tempur generasi terbaru seperti Rafale, KF-21 Boramai, dan kapal selam kelas Nagapasa atau Alugoro, Indonesia menerapkan strategi anti-akses atau area denial A2AD. Tujuannya bukan untuk menghancurkan seluruh armada lawan, tapi membuat biaya yang harus dibayar musuh menjadi terlalu mahal. Jika musuh kehilangan satu kapal induk atau beberapa kapal perusak di perairan kita, tekanan politik di negara mereka akan membuat mereka berpikir dua kali untuk melanjutkan serangan. Namun jika pertahanan laut tembus, disinilah doktrin asli kita bekerja. Sishan Kamrata, sistem pertahanan keamanan rakyat semesta. Indonesia tidak hanya mengandalkan tentara aktif. Musuh akan menghadapi perang berlarut. Bayangkan jutaan rakyat yang terorganisir, medan hutan yang ekstrem, dan taktik gerilya yang sudah mendarah daging sejak zaman revolusi. Sejak zaman kemerdekaan kita dulu, di hutan-hutan kita teknologi canggih seperti drone atau satelit seringkali kehilangan keunggulannya. Kita tidak bicara tentang bertahan berapa hari, kita bicara tentang membuat musuh menyerah karena kelelahan, logistik, dan mental, seperti yang terjadi di Vietnam atau Afghanistan. Tapi kita jujur, Indonesia punya titik lemah, ketergantungan pada energi dan komponen impor. Jika jalur distribusi BBM kita diputus, mobilitas alutsista kita akan lumpuh dalam hitungan bulan. Inilah alasan mengapa kemandirian industri pertahanan melalui PT Pindad, PT PAL, dan PT DI bukan sekedar gaya-gayaan, tapi soal hidup dan mati bangsa. Jadi, berapa lama Indonesia bisa bertahan? Secara militer konvensional di laut dan udara, kita mungkin menghadapi tantangan berat melawan superpower. Namun untuk menaklukkan dan menduduki Indonesia, sejarah membuktikan itu adalah tugas yang sangat sulit. Indonesia didesain untuk tidak bisa menyerah. Indonesia bisa melakukan perang gerilya seperti perang kemerdekaan dulu. Mungkin secara hitung-hitungan perlu tahunan hingga puluhan tahun untuk bisa menaklukkan Indonesia. Bahkan mungkin tidak bisa ditaklukkan sama sekali dan akhirnya menyerah karena kehabisan sumber dayanya. Seperti halnya perang Vietnam dan Afghanistan yang berperang selama 20 tahunan plus-plus dan akhirnya pihak musuh menyerah. Bagaimana menurut Anda? Apakah kita sudah cukup kuat atau ada sektor yang harus segera diperbaiki? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, Bang.